Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Rohesa, wahai saudariku yang cantik, boleh perkenalkan apakah Anda Katolik, Protestan, Saksi Yehova, Unitarian, Ortodok Timur, Ortodok Barat, Netzarim, kemudian atau Oneness atau Tritunggal, atau Anda yang menggunakan bahasa roh gitu? Yang mana coba saudariku ini? Pentakosta? Mana ini? Advent? Saya Kristen yang tertulis di Alkitab. Wow, Kristen Alkitabiah tadi perempuan berganti menjadi laki-laki. Ada dua natur ternyata. Pribadi laki-laki dan wanita di tubuh yang sama kah atau bagaimana ini? Tadi suara perempuan berubah menjadi laki-laki. Saja ya. Oh, akunnya saja. Abang sepakat dengan jawaban Bang Menara 77 tadi bahwa kata Abang Menara 77 Tuhan betul menyesal. Bagaimana menurut Abang Rohesa jawabannya, Bang? Yang menyesal itu adalah perkataan dari malaikat terang. Jadi yang menyesal adalah malaikat Yang terang. menjadi Tuhan ya. Oh, Yang menyamar menjadi malaikat terang yang menyamar jadi Tuhan ya. oke. Berarti yang dalam kitab Kejadian itu adalah malaikat jahat, Bang? Ya, betul. Berarti di sini, Bang, mohon maaf ya, Itu ada dua Tuhan ya, ada Tuhan ada dua Tuhan. ada Tuhan yang asli dan ada Tuhan yang palsu. Oh, di dalam kitab Kejadian itu ada Tuhan asli dan Tuhan palsu. Ya. Oh my God. Saya bacakan dalilnya. Itu ya. Boleh saya Tuhan bacakan? palsu itu adalah malaikat terang yang menyamar. Oke, boleh saya bacakan. Bang Juna diam dulu. Bang Juna diam dulu. Saya lagi ngomong. Sama Rohesa ini enggak Saya lagi bukan- bicara bukan sama bukan Rohesa dong, bukan sayang. Nggak boleh begitu dong. Jangan Oke, menghina oke. saudaramu sendiri. Maaf. Dia kan Oke. Kristen. Kalau memang dia tidak berilmu, setidaknya dia pasti punya Roh Kudus lah. Karena setiap Kristen kan punya Roh Kudus, sayang. Ya, baik. Maka menyesalah Tuhan. Berarti di sini Musa salah menulis. Ini Tuhan palsu, bukan Tuhan asli ya, Bang Rohesa? Bang Rohesa. Ya. Jadi di sini adalah Musa Tuhan yang saja palsu. Itu sudah ditipu oleh malaikat terang. Oh my God. Berarti di dalam perjanjian lama itu Musa yang saja berfirman. sudah ditipu oleh malaikat terang. Oh my God. Berarti Bang, yang di dalam kitab perjanjian lama itu Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan atau malaikat terang yang menyamar, Bang? Itu malaikat terang yang menyamar jadi Tuhan. Yahweh, Jadi- Bapa itu semuanya itu YHWH. Kalau YHWH lebih parah lagi ya. YHWH itu penyembahan berhala, itu rumah penyembahan berhala itu. Tunggu. Aku agak ngelek. Maaf. Maksud Abang YHWH itu bukan Tuhan sesungguhnya gitu. Ya, itu tempat berhala, itu tempat penyembahan berhala. Tunggu, setahu saya memang ada pemikiran seperti ini yang disebut dengan Marcionisme. Marcionisme salah satu aliran dalam denominasi kekristenan yang muncul yang menyatakan Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru itu Tuhan yang berbeda. Bahkan salah satu tokoh Marcionisme yang ada di TikTok, Ibu Reni dan juga Pak Tito mengatakan YHWH adalah iblis. Apakah Anda sepakat dengan Marcionisme atau Anda satu jalur dengan Pak Tito? Saya tidak sama mereka ya. Oh, memang Marcionisme itu ajaran yang ada memang. Oke, nggak apa-apa, Anda tidak kena. Oke, berarti yang memberikan kitab Tapi Taurat ya, itu siapa? Yang saya begini ya. Di kitab Taurat itu ya ada dua. Ada dua. Tuhan ya, Tuhan Ada dua palsu Tuhan. dan Tuhan asli. Oke. Jadi Yang asli yang mana, Bang? Ya, Yang asli yang mana? Musa itu ditipu.
Yang asli yang mana kalau begitu? Yang palsu yang mana? Yang asli yang mana, Bang? Nah, itu harus ada pembedaannya di ayat-ayatnya seperti ayat di Abraham itu ya. Ya, Oke. di Abraham itu Bang Rosa, dia Bang Rohesa, diperintahkan untuk bisa mengorbankan Anda anaknya. bisa Anda membuktikan kalau Anda Kristen bukan orang Islam yang menyamar? Saya tidak suka kalau ada. Ini sudah 2116 follower ya. Judulnya Manusia Super. Pulihkan jiwa di sini. Bisakah Anda buktikan kalau Anda seorang Kristen dengan membacakan doa Bapa Kami mungkin? Saya tidak membaca Bapak kami. Oh, doa apa sebagai Bapak bukti bahwa kami Anda itu Kristen? sudah saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Oh, boleh berdoa sekarang untuk Ya, membuktikan saya bahwa Anda bersaksi bukan bahwa Oke. saya ucapkan aja ya, saya bersaksi bahwa tiada Allah selain Tuhan Yesus. Oke. Ya. Oke. Gini. Aku pusing ya Allah. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Begini. Marsionisme itu adalah aliran yang dianggap bidat oleh kalangan Kristen mayoritas. Tapi saya tidak akan membidatkan siapapun. Room Unirifa ini adalah room edukasi, di mana setiap umat Kristen dan Muslim yang berbeda aliran boleh ngobrol dengan Unirifa. Kebetulan hari ini Unirifa banyak bertanya karena Unirifa membaca Bible. Bang Rohesa, kalau menurut Bang Rohesa, apakah yang mati di tiang salib itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam, yaitu Allah? Ya, Sang Pencipta langit dan bumi, semesta alam. Oke. Namanya Yesus. Dan dia yang mati. Tuhan mati dalam makna sesungguhnya gitu, mati betulan, mati gitu Bang, mati gitu, itu betulan gitu. Ya, dia secara tubuhnya dia mati, ya. Setelah mati dia bangkit. Jadi roh yang bangkit itu adalah roh pencipta langit dan bumi. Bang Juna di mute dulu sayang. Kalau Bang Juna roh mute dulu. manusia, Mhm. itu tidak bisa bangkit. Oke. Bang Juna di mute dulu, Bang Juna. Oke, baiklah, kita sudah cukup ya mendengarkan. Kalau Juna di mute dulu, Juna. dengan roh manusia itu sudah menghujat Roh Kudus. Oh, gitu. Oke. Baik, teman-teman Kristen Apalagi ataupun menyatakan Yesus Oke. Menyamakan Yesus dengan anak domba juga itu sudah menghujat anak manusia itu. Wah, tapi di Bible banyak tertulis loh dia adalah anak domba Allah. Itu kan Berarti- dari Yahudi Ibrani. Oh, berarti itu Yang penghujatan, menulis Bang. kitab itu kan banyak yang Bang, menulis. Bang Rohesa, berarti ketika Jadi mengatakan itu Yesus sebagai yang domba dari Yahudi Ibrani. disisipkan. Yahudi Ibrani Oh. adalah jemaat iblis itu. Berarti menurut Bang Rohesa ini ya ada ayat sisipan dalam Bible. Dan mengorbankan anaknya. Ya, seperti Abraham mengorbankan anaknya. Ya. Oke. Bang Rohesa boleh di skip dulu, Abang tenang dulu. Abang boleh diam dulu, Abang di mute dulu. Saya sudah cukup mendapat jawaban. Jawaban Abang ngeri-ngeri sedap ya. Saya aja merinding dengarnya loh. Abang di mute dulu aja. Kita ke Juna ya. Kita adil ya. Kita ke Juna. Menarik sekali teman-teman. Malam ini saya tidak menyangka akan mendapatkan tamu-tamu yang luar biasa. Baiklah, halo Juna, selamat malam. Wahai kau saudaraku Juna, CNKRI yang aku cintai dan hormati karena kita satu bangsa, satu negara. Apakah di kau ada seorang Katolik, Protestan, Nazarim, Ortodok Timur, Ortodok Barat, Saksi Yehova, Unitarian, Wones, kemudian atau aliran-aliran yang baru muncul kemudian, atau Marsionisme, atau Kasabelian, atau Modelism, atau Monarki? Siapakah engkau? Supaya jelas kita dapat perspektif dari mana. Silakan Juna. Terima kasih kesempatannya Unirifa ya. Mm. Nah, di sini saya nama lengkap saya Arjuna Sandova Manihuruk, saya dari Sumatera Utara. Oke, Say. Lanjut. Saya gereja saya itu Kristen ya, aliran saya Protestan, Kristen Protestan. Bertepatan saya di gereja Bethel Indonesia. Betel. Saya sedikit mau memuji dulu ya sama Unirifa ya. Terima kasih. Saya sendiri kan lihat Unirifa ini mengenakan kerudung, dia berarti umat
Islam ya berarti ya. Tetapi dia mempelajari itu mengikuti perkembangan bahkan sejarah dari keyakinan saya tuh teman-teman Protestan, Nasrani yang lainnya. Sama seperti ini temanya apakah Tuhannya Kristen taubat itu aduh agak sedikit menyinggung tapi ya udah ini bahan pembahasan kita berarti ya. Gimana tadi Maaf pertanyaannya? ya, maaf kalau judulnya itu agak menyinggung ya saudaraku Juna, tapi ini Iya, Uni murni itu bertanya dalam itu hati. itu Ya, jadi begini. Nah, Uni itu bentar, kan saya jelasin sedikit. Saya iya iya jelasin. boleh. Itu mereka akan tersinggung atas temanya Uniriva jika dia kurang ilmu. Keren. Tapi kalau dia memahami atau nggak usah memahami luas sekali ya dalam sekali artinya. Tapi Mm. dia mengerti perspektif yang dia gunakan atau yang dia anut, dia nggak bakal karena prinsipnya Nasrani itu Nasrani. ada Nasrani Protestan lah, yang maksudnya yang Oh. menuhankan Hmm. Tuhan Yesus atau mengalahkan Tuhan Yesus seperti itu demikian. Iya. Kalau dia itu cukup ilmu atau paham apa yang dia anut, sama seperti yang ada di ayat Alkitab yang sungguh luar biasa. Jika kau ditampar pipi kiri, berikan lagi pipi kanan. Makanya Seperti itu. saya suka sama teman Kristen itu, ajarannya keren. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi Ya, aduh, benar. ada semut. Oke. Aduh, Pertanyaan semut. yang mau kita bahas itu gimana? Saya butuh konteks yang Bentar. untuk Saya mengacu. ada semut masuk ke rumah saya. Semutnya gede banget. Apakah ini semut yang diliputi kuasa-kuasa roh kejahatan? Saya nggak tahu nih. Oke, lanjut ya. Gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya begini, sama seperti Uni bertanya kepada Menara, Rohesa dengan dua jawaban berbeda. Maka Uni mau bertanya sama Juna, apa betul Tuhan itu pernah menyesal? Ya. Apa pernah menyesal gitu? Pasti sebelum sampai ke sana Uniriva pasti membaca gitu loh. Membaca, mencari tahu atau pernah melihat sekilas. Itu Pernah konteksnya membaca. berawal dari mana konteks itu? Konteks atau perikop itu berjudul kejahatan manusia. Nah, kejahatan manusia. Maksudnya adakah ayat Bible atau Alkitab yang terbaca oleh Uniriva yang mungkin menjadi salah perspektif untuk menyebutkan Tuhan itu menyesal? Maksudnya gimana? Saya di Bible mana gitu? Biar kita buka, baiklah. kita bahas bareng-bareng. Karena Uni ini kan punya aplikasi Bible, ya kan? Oke. Aplikasi Bible yang Uni baca ini tidak bisa kembali nih. Kenapa tidak bisa dibalik kamera? Nah, mohon maaf ya, tidak bisa dibesarkan ternyata. Ternyata kamera kita tidak dibesarkan, ya. Ini Jadi ayat di berapa sini biasa buka? ini kitab Kejadian ya, saudaraku, yang aku kasihi saudaraku Juna yang ganteng pakai topi. Kejadian pasal 6 nomor 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu pertanyaan Uni, apakah betul kalau ini Tuhan menyesal? Menyesalnya seperti apa gitu? Karena kalau kita lihat menyesal di KBBI adalah seseorang yang sedih, kecewa karena melakukan kesalahan sebelumnya lalu ingin bertaubat, begitu. Manusia itu di bumi, maka Tuhan Yesus murka. Dalam artian menyesal itu murka, tidak menyesal sepenuhnya. Gini. Oh, ada temennya yang memberikan informasi. Wow, berdua ya. Salam kenal wahai temennya si Juna. Apa kabar? Pasti lihat Uni dong. Hai, siapa namanya Juna? Kenalkan dong sama kita. Ya, nanti sebentar saya biar nggak lari kita ini ya. Kita tetap berdiskusi saya dengan teman saya. Kenapa saya di sini konteksnya untuk memberikan penjelasan sama orang yang belum jelas seperti itu. Tapi bukan berarti penjelasan saya ini 100% benar. Mungkin ada penjelasan yang lebih bagus atau yang lebih tepat. Nah, tapi dalam perspektif saya yang udah menganut kasih, di ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan, huruf kapital, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu Tuhan berkonteks di situ karena bertambah banyaknya umat manusia, semakin bertambah banyaknya umat manusia yang di bumi ini, tetapi malah ada saja aliran-aliran yang baru seperti berhala. Dan konteks penyesalan dalam Tuhan di situ. Apa? Biasa, Bang. Ya gimana tadi? Gimana ulangi, mohon maaf. Ulangi sekali lagi aja. Nah, di situ dikatakan di ayat 6 kan,
Menyesallah Tuhan katanya. Kapital. Mm-mm. Teks menyesal Tuhan di situ itu karena bertambah banyaknya umat manusia di bumi, semakin banyaknya memenuhi Tuhan, penuhilah bumi, beranak cuculah kan katanya. Nah, di situ Tuhan menyesal bukan karena suatu konteks yang berbeda bahwa dia ingin bertobat, bukan. Dia menyesal karena bertambah banyaknya manusia dan bertambah banyaknya pula aliran-aliran yang sesat seperti itu. Atau bisa dikatakan dalam konteks karena bertambahnya manusia bertambah pula dosa. Nah, seperti itu. Saudara-saudara sekalian. Berarti menyesal itu adalah apa artinya menyesal itu? Tuhan itu menyesali Enggak, bahwa maksudnya betul menyesal. manusia Maksudnya semakin menyesal banyak itu manusia. betul ya? Menyesal itu betul ya? Di sini biar Putus-putus Unirva ya. tidak menekan dan menjudge. Enggak, maksudnya itu sesuatu yang gini loh. Kan kalau Menara 77 menyepakati Tuhan itu menyesal. Kalau Rohesa mengatakan betul menyesal, tapi itu bukan Tuhan, tapi itu adalah malaikat terang yang menyamar. Kalau Juna sendiri itu kata-kata menyesal itu betul tidak menyesal di situ. Itu aja sih yang Uni mau dulu sebelum kita nanti penjelasan lebih lanjut. Kalau seperti ini Uniriva, kalau saya Uniriva menekankan kata penyesalannya. Penyesalannya yang berarti itu luas. Penyesalannya seperti apa? Dia menyesal jadi Tuhan kah atau menyesal Di situ manusia kah ya, atau di situ menyesal membuat bumi dan seisinya kah? Itu kan di banyak situ perspektifnya. iya, di situ dia Coba menyesal dibaca di menciptakan ayat di situ dia menyesal menciptakan manusia. Tuh. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Gitu. Dia menyesal menciptakan manusia. Iya, konteksnya itu kalau kita baca sekilas itu tadi, kalau kurangnya pemahaman itu pengertiannya beda. Heeh. Nah, saya Menara 77 bilang tadi, iya dia menyesal. Ya memang dia di sini menyesal. Rohesa juga bilang dia menyesal. Ya memang benar dia menyesal. Oh, Tetapi udah menyesal ya secara menyesal apa? ya. Oke, Secara terima kasih. manusia. Nggak apa-apa. Dia menyesal ya, sudah. Dia menyesal sebagai Tuhan karena dia kan bukan Orang manusia Jawa. pada waktu itu. Ya, di sini di mute dulu Jessica sama Tommy dong. Penyesalannya Ini ditekan gitu ya. iya, karena yang saya tanyakan penyesalan gini, itu. Di mute dulu dong salah satu dong. Tommy Iya, bentar, penyesalan. Jessica bentar. Iya. Penyesalan yang sesungguhnya kan, Bentar, penyesalan Bang dalam Tommy. Oke. Ini Nah. saya mau menerangkan tadi dari si Menara dan Rohesa yang menyimpang. Jangan nanti kalian bertengkar di sini. Nanti kalau kalian mau internal, enggak. saya tidak Enggak, memfasilitasi debat kusir. Nanti kalian bertengkar. Dikira Uni adu domba, Enggak. Makanya Saya tadi tidak bilang mau ini. kalian bertengkar. Tolonglah ya hargai Uni. Uni mau kita tuh damai, sejahtera, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Ya, janganlah. Kalau kalian mau saling menyanggah nanti aja. Kalau seandainya sudah kalian bertemu Enggak, DM-an. ini tidak menyanggah. Uni, Ini tidak Uni menyanggah. sebenarnya kalau seandainya kalian berantem, Uni tuh seneng loh sebenarnya. Kenapa? Uni akan dapat penonton yang banyak. Tapi nggak perlu Uni seperti itu. Uni tidak mau adu domba, mengadu domba. Jangan, nggak boleh. Halo Jessica. Jessica dari Kristen mana? Katolik, Protestan, Nazarim, Ortodok Barat, Ortodok Timur, Ortodok Syriak, atau mana? Tritunggal, Wones, Saya dari Pentakosta? Katolik, Masya Allah. Katolik. Baik, saudaraku Jessica dari pihak Katolik. Boleh dijelaskan apakah betul Tuhan pernah menyesal? Terima kasih. Ini kontennya bagaimana Mbak ini? Oh, konteksnya. Oke, saya sampaikan. Saya tuh melihat room teman Kristen saya bernama Ica. Tadi tuh kesel banget saya. Dia membuat sebuah framing di roomnya, Allah merevisi katanya. Padahal itu tidak ada. Lalu saya berniat untuk menjawab. Ketika saya naik ke room Ica, saya di-kick. Di situ teman Kristen banyak banget, beda dengan room saya. Room saya itu Kristen yang paling banyak, saya sendiri aja Muslim nggak apa-apa. Tiba-tiba saya di-kick. Saya nggak boleh menjawab. Ya udah, karena saya tidak boleh menjawab dan tidak bisa menjawab di room Ica, saya buka room untuk menjawab pertanyaan Kristen tentang nasakh dan mansukh. Dan saya sudah jelaskan tadi menggunakan kitab tafsir ulama saya. Nah, kemudian saya sebagai komparasi, saya baca Bible, saya temukan sebuah ayat di dalam kitab Kejadian pasal ke-6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Maka saya bertanya, bagaimanakah? Betulkah Tuhan ini menyesal? Karena begini, nanti pertanyaan besarnya, apakah Tuhannya teman-teman Kristen pernah bertaubat? Karena dia pertama menyesal.
Pertaubatan itu diawali dengan penyesalan dulu. Kemudian pertaubatan itu adalah adanya sikap yang berubah lebih baik daripada sikap sebelumnya. Kalau kita lihat Tuhannya teman Bani Israel di dalam perjanjian lama itu kan kejam sekali. Membunuh, memperangi. Tapi kalau kita lihat dalam kitab mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Tuhan yang mereinkarnasi menjadi manusia itu baik sekali. Tanpa berpikir kasih kanan, kasihi musuh. Apakah betul Tuhannya teman Kristen pernah bertaubat? Itu kan sebuah pertanyaan. Maaf pertanyaan ini menyakitkan, tapi saya betul-betul ingin tahu gitu bagaimana perspektif teman-teman. Ternyata ada perbedaan. Kata kata Menara mengatakan itu bukan Tuhan, tapi malaikat terang yang menyamar. Kalau kata siapa tadi yang satu lagi baru masuk, dia katakan itu betul Tuhan menyesal. Nah begitu. Kata si Juna, dia katakan ya menyesal, tapi menyesalnya Tuhan, bukan menyesal ya bla bla bla. Nanti dia jelaskan. Nah dia mau diskusi dengan Menara dulu ya selama 10 menit. Abang Jessica dari Katolik coba jelaskan dulu. Apakah Abang Jessica membenarkan kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 bahwa Tuhan itu pernah menyesal? Atau mau membantah? Silakan Bang Jessica. Mbak ini agamanya apa, Mbak? Muslim saya. Kalau saya sendiri Katolik. Muslim saya. Jadi ini di Jasopir ini kan sebenarnya kita tidak bisa bincang ini agama, apalagi Mbak Ani kan Muslim. Jadi pengertiannya ada, Mbak. Kalau saya Katolik, saya ada pemahaman agama Katolik. Makanya agamanya saya anut, saya mesti pelajari betul-betul. Saya tidak mau pelajari agama yang lain. Terus Bapak kesini mau ngapain? Kalau kita mau pelajari, enggak, maksudnya itu kita konten kita kalau mbaknya tadi Kristen atau Katolik bisa diterangkan. Ini Mbak ini kan Islam. Ya, Jadi kalau Bapak nggak mau menjelaskan ya Bapak ngapain kesini? Saya Muslim Pak. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Muslimah saya, kalau Bapak nggak mau jelasin nggak apa-apa, ya udah Bapak turun lah. Ih, kirain Bapak mau menjawab. Tadi udah kalau Bapak nggak mau jawab ya nggak apa-apa, Bapak turun aja. Ih, maaf ya Pak ya. Saya mau bertanya sama yang mau menjawab aja. Kalau Bapak nggak mau jawab ya udah. Bapak mau jawab atau enggak nih? Saya turunkan nih. enggak Mbak. Oh ya udah turun aja ya. Ya Pak, memang susah sih Pak. Zaman sekarang tuh semua orang banyak tanya, emang termasuk saya. Saya suka sekali bertanya. Ini ada Ustadz Alif nih. Ini udah Ustadz Alif nih. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya ya. Saya mulai dari perkataan tadi tuh konteksnya nih, apakah Tuhan Kristen taubat gitu. Dan si Menara tadi mengatakan itu malah keterang, kan demikian. Di mana letak kalimat malaikat terang di situ? Sedangkan huruf untuk menyatakan tokoh Tuhan Yesus di situ, Tuhannya sudah kapital. Berarti itu menyandakan kalimat itu alamatnya untuk yang Maha Esa atau Tuhan itu sendiri, kan demikian. Terus Uni juga tadi berbincang-bincang dengan dua sebelum saya itu, apakah Tuhan Kristen itu taubat, katanya sesuai dengan tema. Sedangkan konteks yang Uni ambil tadi itu judul besarnya adalah kejahatan manusia. Nah, itu udah kalau kita berpikir secara logik dan pelan-pelan mengerti alurnya, tema yang ada di kalimat itu kejahatan manusia, berarti Tuhan itu menyesal atas apa? Atas perbuatan dosa. Bertambahnya umat manusia, bertambahnya dosa. Itu yang dipenyesali Tuhan, bukan dalam konteks untuk menciptakan alam semesta ini, bukan demikian. Jadi yang kata si Menara penganut Kristen apa tadi, saya juga kurang paham. Malaikat terang mana yang dia maksud? Marsionisme itu satu aliran yang mana aliran ini mempercayai bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah iblis dan membedakan antara Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru. Tapi dia masih semi marsion, belum marsion kafah, belum. Masih semi. Uni ini tahu betul ya tentang Menara ini ya? Oh tidak, tapi Uni tahu aliran Marsion, bukan Menara. Saya tidak kenal Menara, tapi saya tahu aliran Marsion. Kenapa saya katakan dia semi? Karena dia tidak mengatakan seluruh Tuhan, semua Tuhan yang berkata dalam perjanjian lama itu adalah iblis. Nah, kalau Marsion itu memang tidak percaya ada dua Tuhan dalam perjanjian lama, tapi Tuhan yang dalam perjanjian lama adalah iblis. Kalau dia kan bilang ada dua Tuhan, satu yang menyamar, satu yang asli. Masalahnya mana yang asli, mana yang palsu kan kita nggak tahu. Mungkin kamu aja lah yang nanya. Masa Uni ikut-ikutan? Udahlah, kamu aja. Oke, deskripsi Menara saya tangkap dari Uni. Coba saya tanya Menara. Bagaimana Menara? Menurutmu di kata-kata mana, di kalimat mana yang menyatakan itu malaikat terang? Atau itu Rohesa tadi, itu Rohesa, bukan Menara. Kalau Menara ini dia mengatakan bahwa iya Tuhan itu menyesal. Rohesa itu tadi,
Rohesa itu Iya, mana tadi? saya juga nggak menyangkal Tuhan itu menyesal. Tapi maksudnya dalam kata penyesalan itu dia berkonteks ke perbuatan manusia, dosa-dosa yang ditimbulkan manusia, dosa-dosa yang ditimbulkan alam semesta yang dia ciptakan. Begitu, bukan menyesal menciptakan manusia seluruhnya, bukan seperti itu nih. Coba dibacakan ayatnya, dalilnya boleh dibacakan Kejadian 6 ayat 6. Jadi setelah dibacakan Kejadian 6 ayat 6 baru dijelaskan konteksnya biar kita dapat ilmu di sini saudaraku. Sebentar, saya buka dulu ya Uni ya. Baik, saudaraku. Biar kita nggak simpang siur atau mungkin saya kurang jelas atau ada yang lebih jelas. Baik, nanti saudaraku. Baik, memimpin saudaraku. Opini-opini teman-teman yang lain. Baik, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Malam. Malam, Mr. Tom. Bisa di-mute dulu, Mr. Tom. Izinkan saudara kita Juna menjelaskan pertanyaan Uni Rifa dulu. Saya boleh sambung enggak tadi? Bicara Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini masih waktunya Juna, 10 menit. Masih 3 menit berjalan. 7 iya. menit lagi. Oke. Dan itu pun 7 menit adalah diskusi sebenarnya. Tapi di sini malah bukan diskusi, malah khotbahnya Juna. Juna pun kayak gitunya. Lanjut, Juna. Kejadian 6 ayat 6 sama ayat 6 aja ya tadi yang dibahas ya. Dengan konteks kejahatan manusia. Maka menyesalah. Lihat kalimatnya. Maka menyesalah, huruf kecil, Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, biar nggak simpang siur. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka Berisik bumi, itu. baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kan demikian. Jadi tadi menyesalnya karena apa dia? Menyesal kenapa dia menyesal? Maka menyesallah, Ya, menyesalnya kenapa? huruf kecil, kapitalnya Tuhan. Berarti dia menyesal akan perbuatan makhluk yang dia ciptakan. Begitu loh. Menyesal akan karena menghapuskan perbuatan manusia. Ya. Coba Karena saya nggak coba dibaca sekali lagi yang Kejadian 6 ayat 6 itu. Izin sekali lagi aja, saya mau dengarkan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Iya. Jadi menyesalnya karena apa, saudaraku? Tuhan itu menyesal akan perbuatan manusia. Oh iya. Yang semakin hari semakin bertambah banyak, semakin berbuat dosa, semakin menyembah berhala, semakin tidak kenal dengan Tuhan. Itu yang perbuatan itu yang Tuhan menyesali, dan Dia akan menghapuskan segala orang-orang yang berdosa, bahkan apapun yang Dia ciptakan yang telah melakukan sifat dosa, Dia akan menghapuskannya. Kan demikian. Karena di perjanjian lama itu belum sepenuhnya tentang Bible. Begitu. Maksudnya? Karena sampai ke pewahyuan, sampai dengan kepawahyuan, kitab Wahyu, Tuhan akan menggenapi semuanya. Kan demikian. Dia akan menghapuskannya di dia kalau dia datang kedua kalinya ke dunia ini. Kan dia sudah datang ke pertama kalinya. Tuhan berfirman, bertobatlah engkau sebelum sampai aku datang kedua kalinya. Kan untuk menghakimi orang-orang yang ada di bumi, kan gitu. Itu konteksnya itu beruntun. Jadi kita nggak bisa bahas dalam satu alamat kitab suci saja, nggak bisa. Oke. Baiklah, terima kasih jawabannya. 6 menit 32 detik, mau dihabiskan atau mau diselesaikan? Mungkin dari si Menara ada bantahan atau gimana? Ada masukan yang lebih bagus dari teman-teman? Yang menara itu orang yang sama dengan kamu, tapi yang berbeda dengan kamu adalah Rohesa yang mengatakan ada malaikat terang. Dia udah kabur, udah pergi dia. Ya udah, mungkin dia mendengarkan atau gimana. Ya, udah ya, kita selesaikan jawaban Juna. Terima kasih jawabannya Juna. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Juna. Ini saya kok jadi kayak Mikana ya. Kalau Mikana tuh begitu dia. Dia kalau saya tanya, "Kakak yang cantik, yang manis, tepuk tangan," katanya. Oh, kalau Mikana begitu dia. Nah, kan Mikana tuh begitu ya. Terinspirasi saya dari Mikana. Ulang lagi. Baik, saudara-saudaraku yang aku. Uni Rifa. Siapa ini? Tom, tolong dong, kamu baru masuk. Jangan kamu itu menyalip orang dulu. Saya tidak suka kalau ada orang yang terakhir masuk tiba-tiba sudah bicara padahal yang lain masih aja belum bicara. Tolong dong. Ya, jangan begitu. Marilah kita masuk kedepankan adab kita. Siapa yang bicara ini? Siapa yang bicara ini?
Ya, bisa saya bicara, Ini siapa bicara? Kriswanto ya? Pak Menara. Oh Menara, boleh. Oh kirain Bang Tom tadi, maaf Menara. ya. Silakan Bang Menara. Bang Menara silakan, mau bicara tentang apa Bang Menara? Saya kasih waktu Bang Menara maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Eh, Pertama-tama saya terima kasih sama Mbak Uni tadi sudah mengkonfirmasi bahwa bukan saya yang mengatakan itu. Terima Iya, kasih. sama-sama. Eh, dan buat Bro Juna juga tolong didengar baik-baik gitu. Bang, tunggu Bang. kemudian Itu saya fotoan. menjawab tadi Bang, kan berdasar Bang, Quran. Bang, itu fotonya Ya. itu Yesus lagi pelukan itu sama laki-laki itu. Ya, Oh, iya nggak apa-apa. Lanjut Bang. ya, saya menjawabkan berdasarkan pertanyaan. Nah, sementara begini saya jelasin sedikit ya. Alkitab itu ada yang kita baca menurut yang bisa kita pahami secara detail, ada yang tidak. Jadi kita tidak bisa menafsirkan segala sesuatu membacanya dengan kita memutuskan langsung begini artinya gitu. Saya kasih tepuk tangan buat Abang Menara dulu. Dah kayak Rumi Kana, room saya kan. Nah. Kita sapa saudaraku Bang Ropan di Simamora. Halo, selamat malam saudaraku. Perkenalkan diri Anda. Apakah Anda Katolik, Protestan, Nazarim, Saksi Yehova, Unitarian, Ortodok Timur, Ortodok Syriak, Ortodok Barat, Pentakosta, atau Oneness, atau Sabellian, atau Modelisme, Monarki, Marsionisme? Silakan. Oke, selamat malam Uniripa. Malam. Oke, saya Kristen Protestan. Oke, Protestan. Silakan. Salam kasih untuk semua ya. Salam kasih. Kasihi Yang dibahas musuhmu. ini tentang apa tadi ya? Tentang menyesalah Tuhan yang itu ya. Nah, iya sebelumnya kita konfirmasi dulu. Abang sepakat tidak dengan beberapa teman Abang antara Menara dengan Juna yang mengatakan betul Tuhan itu menyesal. Menurut Abang betulkah Tuhan pernah menyesal? Kalau Abang mengaku bahwa Tuhan pernah menyesal, coba dijelaskan. Kalau Abang membantah juga jelaskan. Silakan Bang Ropan. Kejadian pasal 6 nomor 6 butir ke-6. Silakan dijelaskan. Oke, yang pertama saya mau sampaikan bahwa jawaban saya tidak mewakili orang Kristen secara keseluruhan ya. Karena tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda. Baik Siap. agama manapun ya. Jadi yang dibahas di sini di Kejadian 6 ayat 6 ya. Iya, bacakan Ini dulu baru biar jelaskan. semua tahu ya. Teman-teman yang muslim juga tahu ini perikopnya tentang kejahatan manusia. Ya. Di ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukannya. Menyesalnya Tuhan karena apa? Tapi betul Kita menyesal. Tunggu. Kalau Anda sudah bilang karena, berarti benar dia menyesal. Betul, menyesal dia. Tapi ada alasannya ya. Menyesalnya di mana? Menyesalnya bukan gini, saya terangkan di awal ya. Allah menciptakan manusia itu kan tujuannya kita harus tahu di awal apa, yaitu untuk sebagai partner Tuhan, partner Allah. Tapi tidak dibantah ya Bang. Anda tidak membantah ya Tuhan menyesal itu betul-betul menyesal ya? Menyesal karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, itu dia. Jangan dipotong siap. itu. Ya, terima kasih. Oke, silakan lanjut. Ya, di awal penciptaan segala sesuatu yang ada di bumi. Mungkin Uniripa sudah tahu juga semua ayat-ayatnya ya, karena banyak saya lihat teman-teman kita yang muslim typing kasih data ya gitu kan. Tapi karena di sini waktunya kan terbatas. Jadi kesimpulannya saya kasih, pada awal mulanya Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi partner Allah, untuk menguasai bumi, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi, kan itu. Ketika itu Adam dan Hawa belum masuk ke dalam dosa, ya. Hubungan Allah dengan manusia itu sangat erat ketika itu. Tapi ketika Allah memerintahkan suatu larangan, yaitu larangan untuk memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan benar, yang baik dan jahat. Mulai dari situlah awal kejatuhan Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan itu, mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, setelah kejatuhan Adam dan Hawa di situ, setelah mereka beranak cucu, banyak manusia di bumi makin jahat, sehingga
ketika Allah melihat perbuatan manusia itu, menyesal dia telah menciptakan manusia karena tidak sejalan dengan keinginan Allah itu sendiri. Karena di ayat 8 ini memang kisahnya tentang Nabi Nuh ya, awal dari cerita Nabi Nuh. Di ayat 8 kan dibuat di sini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan gitu. Jadi di masa itu hanya kepada Nabi Nuh lah dikasih kesempatan untuk hidup. Makanya Uniripa pernah terjadi di dunia ini, semua manusia itu lenyap, yang tinggal hanya Nuh dan anaknya. Kalau tidak salah ada anaknya 3 ya, Sem, Ham, dan Yafet beserta istrinya, juga Nuh bersama istrinya. Dan Allah menyuruh Nuh untuk mengambil semua jenis-jenis binatang yang ada di bumi ini agar selamat. Nah, itulah awalnya, makanya di sini di konteks ini dibuat menyesallah Tuhan telah menjadikan tapi manusia di itu bumi karena manusia itu semakin bentar, jauh izin. dari Tuhan. Saya baca justru perikopnya itu setelah Tuhan menyesal baru ada riwayat Nuh. Iya, tapi di ayat 8-nya kan ada itu. Coba di Iya, ayat 8-nya. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Enggak, kita Ya, poin ya, satu dulu itulah. aja. Tidak ada bantahan ya kalau Tuhan itu menyesal. Kita satu poin itu aja. Kita sepakati dulu di sini. Maksudnya benar nggak teman-teman? Sekarang. Itu saja dulu. Karena Iya, banyak Kristen yang mau menjawab. Intinya kan tidak ada bantahan dari teman-teman bahwa Tuhan itu menyesal. Itu ya. Itu dulu Gini poinnya. loh. Ya, gini Uniripa, saya bukannya mau apa ya. Saya ingin bertanya dulu sama Uniripa, pemahaman Uniripa tentang menyesal di sini seperti apa gitu, biar kita Saya nggak menggunakan salah konsep. KBBI. Saya menggunakan KBBI saja ya. Saya nggak mau menggunakan asumsi pribadi ya, karena itu terlarang dalam ranah akademis ya. Kalau kita menggunakan perspektif pribadi tidak etis ya. Saya menggunakan kata menyesal dalam KBBI. Nah, saya baca. Saya bacakan dulu. Dalam KBBI itu penyesalan itu seperti apa coba? Ini saya baca, makanya sabar dulu. Saya baca ya. Menyesal artinya merasa tidak senang atau tidak bahagia. Tadi diingat ya, Tuhan itu pilu ya hatinya ya, susah, kecewa dan sebagainya. Karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik atau kesalahan dan dosa, gitu. Galau lah, bisa juga galau gitu. Ya, berarti Uniripa di sini menyimpulkan bahasa ini seperti apa? Jangan bilang saya menyimpulkan dong. Dari tadi itu yang menjelaskan kan kalian. Saya tidak pernah menyimpulkan kok. Saya hanya bertanya saja di sini. Ya sesuai dengan KBBI, saya tidak menggunakan kata-kata yang lain. Menyesal ya menyesal. betul. Memang ada menyesal. Ya, betul. Memang ada tidak penjelasan menyesal lain gitu. Kan tidak ada penjelasan menyesal lain. Menyesal ya Ini menyesal. loh Uniripa. Maka menyesallah Tuhan. Menyesal karena apa kan gitu yang mau dibahas. Ya. Banyak Itu saudara-saudara karena itu kita kan ada yang jawabannya bawah tuh. Nih jawabannya, Iya, bahwa ia telah iya. menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan. Kan memilukan hatinya itu. Iya, maksud saya banyak saudara-saudara kita yang mungkin dari Muslim yang tidak tahu ya, kok masa Tuhan menyesal gitu kan? Jadi, Ya kalau menurut kami nggak mungkin Tuhan menyesal. Masa dia nggak tahu? Masa dia salah? kalau misalnya Tuhan itu nggak salah, kenapa manusia zaman sampai sekarang ini berbuat dosa? Kenapa Tuhan Berarti Tuhan salah gitu. Bukan salah, maksudku gini loh, Mbak Uni. Kadang perspektif kita lain-lain kan. Kita seolah-olah menganggap Tuhan itu yang menciptakan Iya, manusia. gini, Ropan, kalau kamu tidak sepakat dengan definisi menyesal versi KBBI, tolong kamu ajukan versi menyesal lainnya. Misal kamu menggunakan bahasa aslinya, bahasa Yunani misalkan. Oh, Uni, dalam bahasa Yunaninya artinya bukan cuma menyesal, ada ini, ada itu, kan enak gitu. Tapi kalau kamu hanya merujuk kepada KBBI, saya akan katakan menyesal ya menyesal, tiada kata menyesal lainnya, ya menyesal aja gitu. Enggak ada saya tidak berani menyimpulkan, tidak boleh Saya menyimpulkan setuju, ajaran saya orang setuju, lain. saya setuju. Saya setuju dengan arti yang di KBBI tadi. Memang itulah arti sesungguhnya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jadi kamu sepakat dengan arti KBBI? Menyesal. Tapi saya sudah jabarkan tadi awal mulanya dia menyesal karena apa. Uniripa bisa nggak ceritakan yang saya sampaikan tadi? Ya bisa, karena manusia berdosa. Itu kan sebuah kesalahan Dari itu. dari awal penciptaan. Ya saya nggak ingat dong semua pencipta kamu yang jelaskan. Saya nggak mungkin bisa menukilkan kembali kata-kata kamu. Yang itu jelas dia. kamu nggak di sini tuh poinnya kamu menyepakati Tuhan itu menyesal seperti KBBI. Itu saja kita poinnya. Jadi kita selesai dan kita ke teman yang lain gitu. Nanti kita baru diskusikan lebih naik lagi ya. Ya, Oke, Ropan, terima kasih Ropan. Jawaban yang cukup mengguncang hidup saya ya. Oke Pak Jakobus, silakan. Oke Bu, selamat malam ya.
Selamat malam. Ini bahasannya, topiknya tentang apa nih Bu ya? Lah, jadi Bapak dari tadi nggak nyimak? Ya nyimak, maksudnya pertanyaannya gimana ya? Apakah betul Tuhannya teman-teman Kristen pernah menyesal? Oh, seperti yang di kitab Kejadian ya? Ya, Kejadian pasal 6 nomor 6. Iya pernah Bu. Umi. Oke, terima kasih. Jawaban yang cukup mengguncang ketiduran saya malam ini. Udah cukup. Terima kasih. Pernah. Ya memang Baik. faktanya seperti itu. Hah? Kok kita diam? Oke Pak Kriswanto, menurut Pak Jakobus teman-teman lain mengatakan betul Tuhan pernah menyesal. Pak Kriswanto dan bahkan Ropan di Simamora sepakat dengan definisi menyesal dalam perspektif KBBI, yaitu seseorang yang pilu hatinya sedih karena melakukan kesalahan dan dosa. Dan itu sepakat oleh Ropan. Agak shock saya sebagai orang Islam, tapi tidak apa-apa lah. Saya mudah-mudahan bisa tidur nyenyak malam ini. Tapi nggak tahu. Pak Sean, halo selamat malam. Malam. Iya, Pak Sian, silakan dijawab pertanyaan yang sama. Oke, saya tapi jangan langsung potong ya. Ibu Uni sering-sering potong gitu. Ya kalau ngomongnya kemana-mana ya saya potong lah. Room saya ini kan room yang dimana kita ini kan banyak. Masa Anda aja yang bicara, kan tidak begitu. Orang yang lain aja cepat, singkat, padat menjawab. Jadi Anda nanti kalau kemana-mana ya saya potong dong. Pertanyaannya kan singkat. Apakah Tuhan Anda pernah menyesal? Gitu. Alah dijuda lagi. Siaplah kalau gitu kita sampai ke Pak Fran deh. Pak Fran bagaimana? Apakah Pak Fran juga sepakat bahwa Tuhan pernah menyesal? Iya, pertama-tama selamat malam dulu buat semua yang ada di sini. Selamat malam. Kalau untuk pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah menyesal begitu ya, Unia? Yes. Dan tadi kalau tidak salah, menurut KBBI sebagai patokan Uni untuk mengartikan penyesalan ini, itu adalah sedih hati ya. Sedih hati karena pernah melakukan kesalahan dan dosa. Nah, di sini kita ambil kuncinya itu untuk pengertian penyesalan, kita sepakati sedih hati ya Unia. Yes. Sedih hati. Nah, di situ kata-kata yang ada di Alkitab, Tuhan Yesus menyesal atau sedih hati karena telah menciptakan manusia, begitu ya? Yes. Karena telah menciptakan manusia, tapi Uni bertanya-tanya tidak, kenapa? Apa yang dilakukan manusia ini yang menyebabkan hati Tuhan ini sedih? Gini, dengan bertanya seperti itu berarti Anda memverifikasi bahwa betul Tuhan bersedih dan menyesal ya. Itu saja dulu. Nanti baru jelaskan alasannya. Betul berarti? Tuhan Yesus itu sedih melihat manusia. Menyesal. Enggak, kita udah lupakan menyesal ini karena menyesal ini seakan-akan sebagai negatif, yang negatif gitu. Coba baca ayatnya dulu, friend. Udah saya sudah baca menyesal, tapi kita kan tadi sudah sepakati pengertian menyesal ini adalah sedih hati. Bukan, kalau pengertian menyesal itu sedih hati karena berbuat salah dan dosa. Iya, kalau Tuhan kan masa berbuat dosa, Tuhan kan gimana sih Uni? Itu kan Ya, pengertian kalau manusia gini, saja. berbuat dosa itu apa? Melakukan kesalahan kan? Iya, itu secara Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dan ternyata manusia itu gagal, itu salah nggak tuh? Loh, itu pengertian kita sebagai manusia, bukan pengertian Kita kan sebagai manusia, masa kita harus membawa pengertian Tuhan? Kita kan sebagai manusia di sini. Yang ngomong kita kan manusia, masa kita harus seperti Tuhan? Emang kita bisa mengerti pengertian Tuhan? Kita kan manusia, gimana Tolong sih? jangan dipotong ya Uni ya. Sabar. Iya, jangan belum paksa selesai saya jadi ngomong. Tuhan dong. Nah, iya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Saya kan bertanya, menyesal karena berbuat salah dan dosa. Lalu Anda kaget, kan nggak mungkin Tuhan berdosa. Nah, dosa itu apa artinya? Dosa itu melanggar perintah Tuhan kan? Betul. Nah, kalau Tuhan melakukan kesalahan, berdosa nggak Tuhan kira-kira? Nggak berdosa dong. Ya, namanya juga Tuhan. Semisal Tuhan melanggar berbuat dosa,
Dosa itu tadi kata Uni adalah melanggar perintah Tuhan. Masa Iya. Tuhan melanggar perintah Tuhan? Lah, buktinya kan dia melanggar perintahnya sendiri. Dia menjadikan manusia itu benar, tapi tiba-tiba salah manusianya. Gimana dong? Itu berarti yang salah Tuhannya apa manusianya? Iya, manusia salah, tapi manusia tidak akan ada kan tanpa Tuhan? Tuhan menciptakan manusia Nah, Adam untuk dan hidup Hawa benar. Ya, untuk hidup benar kan? untuk hidup benar. Tahu-tahu dia salah. Tahu-tahu dia salah. Apakah itu Yang salah menciptakan Tuhan? manusia siapa? Loh, kok lucu ya? Kok lucu? Nih misalnya nih, coba analoginya aku. Aku bikin kipas angin. Ternyata gara-gara kipas angin itu kepala orang kesedot ke dalam. Aku salah nggak? Loh, salahnya kenapa kepalanya bisa tersedot? Nah, karena kipas anginnya tuh salah, rusak dia, nggak bener. Jadi kipas angin itu bisa nyedot kepala manusia ya? Kan ini analogi. Aku bikin kipas angin, tiba-tiba pas lagi muter-muter, tiba-tiba kepala orang kesedot ke dalam gitu. Karena saking kencengnya, harusnya maksimalnya kan dua gerakan gitu. Tahu-tahu dia kebikin kenceng karena salah tuh dibikin. Kesedot kepala orang, mati orang gara-gara itu. Yang disalahin siapa? Kipas anginnya atau aku? Bayi saja Uni, bayi. Sekencang apapun kipas angin tingkat 3 itu. Itu tanda itu. Tanda on. Aduh, itu kan analogi, Aduh, Fran, kamu ngerti analogi nggak sih? Analogi ini sebuah persamaan ya agar kamu tuh paham secara logis gitu loh. Jadi bukan berarti betul-betul ada kepala orang kesedot. Walaupun pernah ya kejadiannya, tapi bukan berarti itu yang saya maksud. Jangan fokus di kipas anginnya. Saya fokus, nih udahlah saya ganti deh. Kalau seandainya saya membuat mobil, lalu saya bilang mobil ini adalah baik, benar. Maka ada orang naik ke atasnya, lalu tiba-tiba mobilnya rusak. Yang disalahkan siapa? Mobilnya atau saya? Loh, pengendaranya toh? Iya, terus yang disalahkan siapa karena mobilnya rusak? Ya pengendaranya. Iya, karena mobilnya rusak. Tidak mungkin pencipta mobilnya disalahkan karena Bukan, pengendaranya yang salah. kalau mobilnya baik-baik saja, pengendaranya yang salah, iya. Tapi kalau mobilnya yang rusak gimana? Kan mobilnya yang rusak, kan manusianya yang jahat kan? Manusia ciptaan Tuhan kan? Kan berarti manusianya yang gagal kan? Produk gagal dong manusia. Susah Fran mah. Fran, kamu kok nggak ngerti analogi ya? Begini Uni. Parah Dia nggak gini Fran. Ini saya bilang bukan mobil yang baik. Kalau mobilnya bagus, manusia masuk ke dalam, terus dia benturkan, ya dia salah. Tapi kalau mobilnya rusak, kan orang bagus-bagus, manusia orang duduk di atas bagus-bagus. Tahu-tahu mobilnya yang rusak, berhenti mendadak gitu loh. Yang disalahin siapa? Kalau itu ketahuan, yang disalahin siapa? Pengemendaranya atau si yang buat mobil? Jadi itu ciptaan yang baik atau bukan? Nah, kata Tuhan kan manusia ciptaan baik. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan menyesal? Karena manusia dari awalnya Hawa itu sudah ikut kata-kata iblis. Itu buruk apa baik? Buruk. Berarti kan manusia buruk. Awalnya kan kata Tuhan, dia menciptakan baik, tahu-tahu buruk ciptaannya. Gagal nggak tuh? Loh, kok ini kan manusia sudah dikasih pikiran toh. Jadi manusia itu bisa berpikir sendiri. Loh, tapi kan dia belum memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Jadi dia tidak kenal mana baik dan buruk. Tuhan sudah melarang dia. Iya, tapi kan Tuhan melarang dia ketika dia belum tahu mana baik mana buruk. Kok dia yang salah? Tuhan sudah melarang dia. Berarti dia sudah tahu itu buruk. Tapi kenapa tetap dilanggar? Emangnya Adam sudah tahu yang buruk ketika dia belum memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Lah, sudah dong. Oh, berarti dari awal dia sudah tahu yang buruk. Berarti dia nggak benar dong dari awal. Kok nggak bener? Kamu tahu nggak dia makan buah apa? Buah pengetahuan baik dan buruk loh. Masa dia makan buah? Dia sudah tahu baik dan buruk setelah sebelum dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Gimana sih, Pran? Kan nggak nyambung. Kamu nggak baca kitab Kejadian? Dia itu tahu baik dan buruk gara-gara memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, bagaimana mungkin dia tahu mana baik mana buruk ketika dia adalah ciptaan sempurna, ciptaan yang baik menurut Tuhan? Nah, dia belum memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Bagaimana mungkin dia tahu mana baik mana buruk? Dia kan nggak tahu, dia belum makan. Nah, dia oke, saya salah tadi di situ. Adam dan Hawa belum tahu yang baik dan buruk sebelum makan buah itu. Tuh. Terus dia terhasut oleh ular itu atau iblis itu. Yang salah siapa berarti? Yang salah manusianya. Karena mengikuti hasutan iblis. Dia tahu nggak kalau itu buruk?
Ya nggak tahu, makanya Ya dia udah Tuhan terhasut. yang salah kalau gitu. Tuhan aneh. Manusia belum tahu mana baik mana buruk sudah diberikan hukum. Kalau kau makan ini kau mati. Lah, dia kan nggak tahu mana baik mana buruk. Kok dia yang salah? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Aduh, Kok ketawa sih si Pran ih? gimana ya? Dia kan manusia baik kan? Dia adalah manusia sempurna, manusia baik segambar serupa dengan Allah. Betul? Iya. Nah, awal-awal itu dia adalah makhluk. Nih, kita baca saja dalilnya ya. Nih, aku baca. Baiklah kalau begitu saudaraku. Sepertinya inilah kadang-kadang Uni tuh kadang harus menginjili kalian gitu. Padahal Uni nggak mau menginjili kalian sebenarnya. Ntar ya. Nah, mana ya? Manusia di Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita naik ke atas dulu ya. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalamnya, hidupnya demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya diletakkan manusia itu di Taman Eden. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan baik dan buruk, tentang baik dan jahat. Nah, pohon ini yang tidak boleh dimakan, karena kalau dia makan dia mengenal perbuatan baik dan perbuatan jahat. Otomatis sebelum makan buah ini Adam tidak tahu dong dengan Hawa perbuatan baik dan perbuatan jahat. Atau Iya. kamu mau bilang kalau dia sudah tahu? Belum Menolak tahu. doktrin kamu. Oke, pertanyaan saya, ketika dia tidak tahu bahwa itu perbuatan baik dan perbuatan buruk, kenapa Tuhan malah marah sama dia? Kan dia nggak tahu. Marah apa nih? Kan dia diusir dari Taman Eden gara-gara memakan pohon buah baik dan buruk. Karena kan sudah dilarang. Iya, Tuhan melarang dia kan, tapi dia tahu tidak kalau itu buruk? Ya dia tidak tahu. Tapi kan sudah namanya larangan. Nah, Contoh, ini Uni, contoh. Uni nih. Enggak, saya kasih Uni contoh kamu gini deh. Enggak, saya Contohnya apa? dengar dulu. Ya, gimana contohnya? Uni ada nih tahu larangan di suatu tempat, misal di Ya. gunung. Hmm. Tidak boleh berbicara kasar atau apa gitu. Mm-mm. Uni kan tidak tahu di situ apakah itu memang betul ataukah itu memang Bukan, saya tidak tahu kalau itu perbuatan buruk, maka saya sampaikan saja kata-kata itu. Karena saya nggak tahu kalau itu baik dan buruk, karena saya belum memakan pohon pengetahuan baik dan buruk. Enggak, kita dicontohin ini bukan di pohon baik buruk lagi. Iya. Nih, Bu Umi, tolong dulu kalau ngomong Ih, itu Pasian, kalau seandainya nggak diajak dulu, jangan ikut dulu. Saya dengan Fran itu lagi Ya, TikTok. tolong langsung Oke, jangan Pasian, mohon maaf ya. Saya tuh nggak dulu, suka Fran. kalau ada orang ngomong tiba-tiba ikut nimbrung sementara belum diizinkan bicara. Room saya ini room yang berharapnya semua tamu saya adalah orang-orang sopan. Saya lagi Fran itu lagi ngobrol. Anda seperti tidak percaya dengan kemampuan Fran loh. Dia itu punya Roh Kudus juga loh ya. Oke, kembali kepada Fran. Baiklah kalau gitu Fran ya. Intinya begini Fran. Menurut Fran ketika manusia itu salah, Tuhan tidak salah berarti ya. Tuhan tidak salah karena manusia Tapi dia menyesal. Tapi dia menyesal. Itu tadi kita kembali lagi ke awal. Kita sepakati menyesal itu adalah sedih hati. Iya, jadi dia Kita sedih tadi sudah ketika sepakat. melihat manusia berbuat salah. Iya, dia sudah melihat manusia Nah, berbuat salah, makanya dia Dengan sedih kata hati. menyesal. Dengan kata menyesal. Lalu dia Sedih beri Oke, Sedih baiklah. hati, Nggak oke. apa-apa, kita terima saja. Nah, kemudian Tuhan bersedih hati. Sedih hatinya karena apa? Karena manusia sudah diciptakan Tuhan secara sempurna pada awalnya. Mm-mm. Semakin lama manusia ini berkembang biak, semakin memenuhi bumi, semakin banyak juga manusia ini berbuat dosa. Maka itu Baik, Tuhan pertanyaannya bersedih hati. adalah ketika Tuhan menciptakan makhluk sempurna, ternyata manusia ini tidak sempurna. Gagal tidak produk ini? Yang lain, aduh, kok pertanyaannya itu aja ya Uni ya, nggak ngerti. Ya udahlah ya, udah oke lah. Capek saya juga bosan sih. Udahlah Fran ya, nggak apa-apa. Terima kasih jawabannya Fran, saudaraku ya, teman-teman. Terima saja jawaban Fran ini. Oke, kita ke Mr. Tom. Mr. Tom, silakan Anda koreksi apakah Tuhan menyesal atau tidak seperti yang dipercayai oleh teman-teman Anda semua. Bahkan ada yang mengatakan seperti KBBI itu menyesal yaitu melakukan kesalahan, bersedih hati karena melakukan kesalahan. Silakan Pak Mr. Tom, Anda sepakat atau mau membantah Tuhan pernah menyesal? Silakan. Saya di sini mau santai-santai aja. Silakan Pak Mr. Tom. Saya berani bilang bahwa Allah tidak pernah menyesal. Oke, berarti Anda membantah kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, bisa dijelaskan itu? Karena logikanya begini, kalau Allah menyesal, berarti dia tidak bisa disebut Allah. Iya, lalu bisa dijelaskan kitab Kejadian pasal 6 ayat 6? Nah, di situ berbicara tentang bagaimana Allah itu bersedih hatinya karena dia melihat bahwa yang diciptakannya ini
tidak berkenan perilakunya, ya. Iya, bisa dibacakan kitab Kejadian ayat 6 nomor 6. Ya. Maka menyesallah Allah. Mr. Tom, baik saya bacakan saja. Kitab Kejadian pasal kedua, pasal ke-6, butir ke-6. Mari kita baca teman-teman. Saya bertanya di sini, apakah betul Tuhannya teman-teman Kristen menyesal, dan sudah banyak yang menyatakan betul. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, penyesalan Dia dikarenakan menciptakan manusia di bumi. Lalu Dia pilu hatinya karena penyesalan itu. Kayak yang saya baca ya, yang saya baca. Coba baca dalam bahasa aslinya. Masya Allah, ada unicorn. Maka bersedihlah hatinya. Loh, baca yang benar dong. Itu coba diulangi. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Oh, kalau bahasa ini Anda pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani, terjemahkan. Oke, bahasa Ibrani. Baik, kita pakai bahasa Ibrani ya. Kita baca. Mr. Tom bisa bahasa Ibrani? Oke. Bisa ya? Bisa. Tolong nanti diterjemahkan secara kaidah bahasa ya. Mana di sini? And Yod-Heh-Vaveh regretted having made humankind on earth with a sorrowful heart. Mari kita translatekan ke bahasa ininya, Indonesianya. Tolong Mr. Tom dibacakan. Saya akan bacakan ya. Veyichatem kok saya jadi Yod-Heh-Vaveh sorry, saya belum lancar. Lanjut Mr. Tom. Jelaskan itu artinya apa tuh? Apa arti dari et, kemudian dam, kemudian coba jelaskan itu. Aku sebenarnya udah bisa baca, tapi nggak enak aku. Masa aku lebih lancar dari mereka? Aku udah bisa baca, tapi hari ini aku nggak masuk kelas Ibrani sama More Sapri. Aduh, sayang banget nggak masuk kelas gara-gara diskusi ini. Silakan Mr. Tom dijelaskan baik kata biar kita paham secara linguistik ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Arti nasakh dan mansukh adalah ini gitu. Kan enak kita. Cepat abang, udah turun aja lah si Tom inilah. Aku pikir dia bisa ngejelasin pakai kaidah bahasa Ibrani, tahu-tahu enggak pula, ya kan? Baik, kalau kita membahas di sini, Naham ini diterjemahkan kepada menyesal, menghibur, menyesalah, menghiburkan, dihibur, menyampaikan pesan turut berduka cita, terhibur, memberi penghiburan, menghiburnya, orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita, merasa kasihan, penghibur, hiburkanlah, kesedihan hatinya surut, pembalas dendam, melampiaskan dendamku, hiburan yang diberikan, berbelas kasihan, habis berkabung, hiburkanlah, merasa terhibur, penghibur, menyesalinya, sabar, sayangilah penghiburanku, menjadi penghiburan, terhiburlah, menantikan penghibur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, to be sorry, console oneself, repent, regret, comfort, be comforted, to be sorry, be moved to pity, have compassion, to be sorry, rue, so suffer grief, gitu-gitulah. Itu ya, teman-teman, itu terjemahannya. Silakan. Siapa ini? Moses, halo Moses. Ya, halo. Oke. Silakan. Itu namanya apa ya? Saya kurang mengikuti. Aduh, kamu muslim atau non muslim, Moses? Saya Kristen. Saya bertanya, apa benar Tuhannya teman Kristen pernah menyesal? Tidak. Oke, Kasih coba baca kitab. ini Iya. kasih konteks. Coba baca kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Biar dia sendiri yang baca. Saya tidak mau nanti dikira saya nama. Silakan Moses. Baca kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Baru jelaskan kepada kita. Di situ ada Tuhan menyesal. Thank you so much. Bentar, saya. Sallallahu ala nabi. Halo Karin, how are you? Karin dari perwakilan Kristen mana sayangku, darling? Dari Kristen Umi. Kristen mana? Katolik, Netzarim, Protestan. Silakan Karin, dijelaskan Ya, kepada saya Umi. mau menjelaskan yang kenapa Tuhan bersedih hati ya. Ya, Tuhan bersedih hati karena
Adam sebagai ciptaannya yang sempurna melanggar perintahnya supaya tidak supaya tidak melarang memakan buah larangan tersebut, karena ular di situ sedang menggoda dan menghasut dia untuk mengetahui semua hal yang akan diketahuinya nanti. Dan dia Jadi bisa, gara-gara itu dia sedih. ya, bersedih hati karena ciptaan yang sempurna, ciptaan kesayangannya terhasut, terjerumus karena mengikuti. Jadi kata menyesal itu artinya apa? Dia menyesal seperti kayak gimana ya Umi, kayak kecewa karena Ya, arti anak-anaknya. menyesal itu kayak sedih itu Uni maksudnya. Anaknya kecewa. Coba saya translate menyesal ini menjadi sedih ya. Maka bersedihlah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hati kan sedih juga. Jadi ada dua kata sedih di sini. Memilukan hati itu kan sedih gitu. Berarti ada dua kata sedih di situ digunakannya. Maka bersedihlah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, coba kita lihat dalam bahasa aslinya ya. Ya, mari kita baca. Kalau kata mashgul, tahu tidak teman-teman? Kalau kita rujuk kepada terjemahan lama, Tuhan menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu mendukakan hatinya. Jadi kata duka itu juga termasuk sedih. Nah, kalau kita baca terjemahan lama, maka bersesalah Tuhan sebab telah dijadikannya manusia di atas bumi, maka ia menduka citakan hatinya. Ini ada dua. Kalau di awal memang digunakan kata sedih, terakhir dia juga sedih tuh. Jadi seolah ada dua kata sedih. Maka bersedihlah Tuhan menciptakan manusia sehingga mensedihkan hatinya. Lu gimana itu bahasanya itu? Atau gini nih, kalau kita lihat maka bersedih ini ya, kita lihat bentar. Kita lihat terjemahan memilukan. Nah, mari kita terjemahkan. Atsab, kata atsab. Tapi kata atsab itu bersusah hati, kesakitan, dilukai, memilukan, bersusah, mendukakan. Kemudian menyusahkan hatinya, mengacaukan, menegur, sakit hati. Nah itu hurt, grief, sorry gitu. Itu artinya. Maksudnya kosakata itu Masgul artinya. Masgul. Kalau masgul itu apa? Lebih kemana ya? Nih. Berarti di sini LAI salah ya? Salah terjemahan berarti ya? bukan salah terjemahan, maksudnya gini, kosakata itu ibaratnya bahasa Inggris. About itu artinya banyak arti gitu, bisa kira-kira tergantung apa? Tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian. Nah, jadi kita berarti menyesal itu artinya sedih gitu. Iya. konteks itu Baik. masuk Maka Tuhan bersedih. Ini Tuhan bersedih ketika Dia menciptakan manusia. ibaratnya gini, ibaratnya bersedih itu ibaratnya dia agak kecewa bahwasanya manusia itu masuk ke dalam apa namanya? Kecewa karena itu Ya, adalah ciptaannya kecewa. pertama yang seharusnya akan bersama-sama di Taman Eden itu kan, karena Taman Eden itu kan tempat yang sangat indah, tempat yang sangat sempurna. Dia tahu tidak kalau manusia ini nantinya akan berbuat salah ketika Dia ciptakan itu? Ya, dia tahu, tapi bahwasanya Dia gini, tahu, ibaratnya Kalau dia tahu nggak kalau dia akan bersedih nanti ketika dia melihat manusia jahat? Saya ngomong dulu Kak Uli. Bentar satu-satu dong, saya bingung mau jawab siapa nih. Enggak, Moses sama Karin Tobing dulu ya, satu-satu dulu. Kan tadi kan sedih. Dia tahu tidak kalau dia tuh akan bersedih ketika melihat manusia sebelum dia menciptakan manusia? Di situ gini ya Umi, ada susah menjelaskannya ini. Karena sedih hatinya Tuhan itu karena anaknya itu terjerumus atau tergoda sama seseorang. Iya, maksud saya itu kan saya sepakati itu. Kan kita ganti kata menyesal dengan kata sedih. Saya sudah ikuti teman-teman Kristen. Jadi bukan kami yang merevisi, tapi kalian yang merevisi perkataan dalam kitab kalian. Nah, maksud saya itu begini. Tuhan itu ketika Dia mau menciptakan manusia, Dia tahu tidak kalau nanti manusia ini bikin dia sedih gitu. Oke, gini saya jawab bisa Pak. Satu-satu dulu, Karin. Bang Johnson jangan seolah-olah tidak percaya dengan Karin lah. Karin itu juga punya Roh Enggak. Kudus, saya rasa itu. Kita saling membantu sesama anak Yaudah, Kristen, karena kita tahu Mbak Karin firman. mau menjawab atau menyerahkan kepada Johnson? Saya kasih izin ke Bang Johnson dulu. Oke, bagus seperti itu. Silakan Bang Johnson. Pertanyaannya adalah Tuhan itu tahu tidak ketika Dia menciptakan manusia akan membuat dia bersedih gitu? Ya begini saya jawab Kak. Oke, boleh. Kakak melahirkan seorang anak. Kakak gitu. Kakak melahirkan seorang anak. Kakak jamin nggak dia bagus sampai dia besar? Kan tidak. Enggak lah, karena kan saya bukan Tuhan, Bang. Saya kan nggak Sama. tahu dia ke depannya baik atau tidak. Begitu juga Kak. Tuhan itu. Oh, jadi Anda berarti sama Tuhan dengan saya gitu, sama-sama tidak mengetahui apa yang akan terjadi gitu. Bukan begitu tujuan saya.
Maksud saya kan itu kan udah diberikan seperti itu, cuman orang itu tidak taat dengan perintah Tuhan. Iya, kalau saya kan tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Saya melahirkan anak, saya berharap anak saya ini menjadi anak yang baik, berbakti. Tapi ketika dia salah, saya kan tidak tahu gitu loh. Maksudnya Kalau gini, Tuhan On. gimana? Tidak ada kata-kata menyesal Kak, seperti itu. Coba baca seperti Kejadian Pak ayat pasal 6 ayat 6 Bang Johnson. Anda baca dulu baru Anda bicara ya. Kalau kalian dia baca dulu. Ya, siapa ini bicara ini Moses? Saya seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kita Ibaratnya seperti apa? ini dalam Muslim lah ya. Allahnya Muslim itu kan ada larangan atau ada apa namanya ya? Ada larangannya. Ada larangan. Jangan Ya, kau dekati benar. pohon itu. Ketika kau dekati Ya. pohon itu maka kau termasuk orang yang zolim kata Allah. Tapi Allah tidak bersedih hati karena Adam itu zolim. Karena memang itu sudah diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Karena Allah sudah berkata, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu akan dijadikan khalifah di bumi. Memang bukan di surga dulu, tapi di bumi dulu. Maka dengan itulah kehendak Allah terjadi. Karena Allah sudah tahu bahwa Adam ini akan salah, maka konsekuensinya adalah dia akan mendapatkan kezoliman di dunia. Makanya Allah bilang, jangan kau dekati pohon itu karena kau dekati nanti maka kau termasuk orang zolim. Lalu ketika Adam melakukan kesalahan, betul-betul zolim dia. Bagaimana dia dikatakan zolim? Ya akhirnya dia menderita di bumi kan? Bukan Ya, surga lagi enak-enak. Makanya Tuhan kami maha tahu. Tuhan menetapkan segala sesuatu karena pengetahuannya. Sebelum Adam berbuat salah, sebelum Adam memakan pohon itu, Allah sudah tahu. Makanya Allah sudah katakan dari awal, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Begitu Tuhan kami. Sebenarnya kata sedih itu jangan kita artikan bahwasanya itu keperasaan manusia. Maksudnya itu dia bersedih, ibaratnya dia sudah menciptakan manusia dan memberikan harapan kepada manusia, tapi manusia itu sendiri memang dia tahu. Jadi dia berharap, segala maksudnya halnya. dia berharap kepada manusia bahwa manusia itu akan menjadi baik gitu. Ya ibaratnya seperti ini, seperti Adam itu diciptakannya serupa dengan rupa Allah kan? Iya makanya bingung saya ketika dia sudah menciptakan sesempurna itu, serupa dan itu, segambar dengan ya. dia, tahu-tahu kok malah enggak, kok gagal gitu loh. Bukan Apa dia gagal. tidak tahu kok? Iya, oke lah. Makanya saya tadi tanya, apakah menurut kalian ketika Tuhan kalian menciptakan Adam, dia tahu tidak kalau Adam ini akan memakan buah pengetahuan itu dan membuat hatinya sedih gitu loh? Caranya gimana ya Un? Gini, kita buat peraturan. Enggak, saya cuma satu aja kan kita sudah sepakati. Kata menyesal kita ganti dengan bersedih, nggak apa-apa. Oke. Itu kan kitab kalian. Nah Tuhan sedih dong. Sedih itu kan bukan sesuatu yang indah. Sedih itu kan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah dia tahu tidak kalau dia nanti akan bersedih gitu loh? Tahu nggak dia itu kalau dia akan bersedih? Seperti ini, kita jangan mendiskreditkan pemikiran Allah itu sendiri. Maksudnya gini, dia membuat peraturan itu. Dia membuat peraturan, ya kan? Kita itu sebagai manusia, kita itu dicobain gitu. Tapi suatu saat kalau kita seperti itulah, kita itu sebagai manusia dicobain sama Tuhan. Manusia itu ketika diciptakan bisa berbuat salah tidak? Memang Tuhan menghendaki dia punya natur salah nggak? Tidak. Nah, ketika dia menciptakan manusia tidak bisa punya natur salah, ini saya bikin robot. Robot ini saya ciptakan dengan seperfect mungkin. Tahu-tahu salah. Tahu-tahu dia konslet. Nah, itu namanya saya gagal. Makanya di situ Gitu gini. Di situ kan ada manusia itu kan dicobain iblis, bukan dia sendiri yang mau memakan buah itu, tapi dia dicobain sama iblis. Apakah Tuhan tahu kalau manusia akan dicobai sama iblis? Ya tahu, tapi kan gini. Oke, Tuhan tahu ya, Tuhan tahu ya kalau saya cuma satu aja. Tahu tidak kalau Tuhan itu kalau manusia akan dicoba iblis, lalu manusia akan mengikuti iblis? Tuhan tahu nggak sih itu? Ibaratnya gini, peraturan dibuat peraturan seperti ini, bahwasanya Tuhan itu mencobain kamu setia apa tidak kepada saya, kan gitu. Ibaratnya kalau manusia itu tidak setia, disitulah kita bersedih. Dia tahu bahwasanya dia bakalan tahu, tapi kan dia sebagai manusiawi, dia itu lagi di manusia, Adam itu sebagai manusiawi, dia lagi dicobain sama Tuhan, gitu. Apakah dia Ini Tuhan, berarti Tuhan yang mencobai dia gitu? Seberapa setianya Adam dan Hawa untuk Benar, terus benar, mengikut benar. Kristus. Nah, ketika dia mencobai Adam, ternyata Adam gagal kan?
Ya benar, karena Lah tidak kenapa diberi. dia sedih? Kenapa dia harus sedih? Kan dia yang ciptakan manusia, dia yang menguji manusia, dia yang mencobai manusia, dia juga yang menghadirkan ada malaikat jahat yang kemudian menjadi iblis. Kok gini, dia Un. sedih ketika Adam Oke. salah gitu loh? Oke, gini. Di ajaran Uni kan ada juga buah kuldi kan? Apa kaitannya sama buah kuldi? Bukan. Di ajaran Uni kan juga mereka memakan buah kuldi itu kan? Di dalam Al-Quran saya surah Al-Baqarah ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati Bahasa Indonesia aja, saya nggak tahu bahasa Enggak, saya Arab. nggak mau. Saya Al-Quran saya nggak mau saya kurang ajar rasanya kalau saya hanya langsung ke bahasa Indonesia. Karena Al-Quran itu Oke. bahasa Arab. Jadi saya harus membacakan. Membaca Al-Quran saya itu beribadah. Tulisan bahasa Indonesianya juga belum tentu dapat ibadah. Saya mau dapat ibadah. Saya mau dapat pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata Allah, ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ingat, di bumi. Lalu kata malaikat, mengapa ya Allah engkau ciptakan manusia ini yang akan ingkar dan mereka akan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih kepadamu, mensucikan namamu. Kata Allah, ini kata kuncinya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat saja tahu loh kalau manusia ini akan menumpahkan darah, merusak bumi. Malaikat saja tahu loh. Tapi kata Allah, sesungguhnya aku maha mengetahui. Malaikat cuma tahu doang, tapi Allah maha mengetahui. Makanya Allah, kami tidak pernah bersedih ketika menjadikan manusia. Orang dia yang berkehendak menciptakan manusia kok, meletakkan natur manusia kok. Lah kalau manusia salah kan dia tahu manusia ini akan berbuat salah. Kenapa dia harus sedih? Kan gue yang ciptain elu. Jadi kalau lu bagaimana gue tahu kok, kan namanya Tuhan. Dia yang menciptakan manusia kok, tentu dia maha mengetahui apa yang akan terjadi pada manusia ini. Ngapain dia sedih gitu loh? Ya, tadi penjelasan soal buah kuldi itu coba dibacakan dalilnya, Un. Iya, Anda Pakai lah yang bawa Indonesia. dalilnya. Tunjukkan di Al-Quran. Janganlah saya. Anda yang membawa surat itu saya yang saya menjelaskan. tidak pernah baca Al-Quran, Un, apalagi Nah, saya. makanya saya jelaskan kepada Anda. Kata Allah, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa bisa kula. Jangan dibacakan dipotong bahasa saya Indonesia. sedang membaca Al-Quran saya. Jangan begitu. Hargai saya yang membaca Al-Quran Oke, saya. oke, sorry, Al-Quran sorry. saya ketika saya baca itu saya mendapat pahala. Baca cuman terjemahannya saya belum tentu dapat pahala. Oke? Saya mendapatkan pahala ketika berbicara, melafazkan kalimat Tuhan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah. Wa qulna ya Adamun. Berkata Allah kepada Adam, ya Adam, masuklah ke surga bersama pasanganmu. Jangan kau dekati pohon itu. Makanlah segala sesuatu yang ada di surga. Jangan kau dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan kau dekati pohon ini, karena kalau kau dekati pohon ini maka takutlah kau akan menjadi orang zalim. Nah, tapi Adam ini diuji sama Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu bahwa Adam akan memilih mendekati pohon itu. Allah tahu, karena nanti konsekuensinya dia akan diletakkan di bumi. Nah, kan Allah sudah bilang dari awal bahwa saya akan menciptakan, menjadikan manusia di bumi. Sebelum Adam melakukan salah, Tuhan saya sudah bilang dulu. Makanya kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Tuhan saya itu tidak perlu bersedih hati ketika melihat manusia dengan kejahatan-kejahatannya, karena Tuhan saya itu Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi sebelum manusia berbuat. Gitu. Oke, Un. Gini. Berarti Ya, ceritanya sama silakan. kan? Bahwasanya Beda, jangan sama-samain. Di Maksudnya kitab gini, Anda iya. beda Ini lah. kan Tuhan kitab Anda saya lengkap. menyesal, Di bersedih kitab saya- hati, di kitab saya beda. lengkap. Oh samain aja sama. Enggak sama memang. Di Nauzubillah. kitab saya lengkap. Beda. Di kitab saya lengkap. Ya, coba lengkapnya gimana? Lengkapnya nggak apa-apa dikatakan lengkap. Kalau lengkap dalam arti diceritakan begini nggak apa-apa. Coba sebutkan Moses. siapa nama. Bentar dulu, Moses. katanya lengkap. Bentar Bang Johnson. Kata si Moses kitabnya lengkap. Ya. Coba sebutkan kepada saya siapa yang dinikahi sama anaknya Adam, istrinya namanya siapa? Coba. Sorry, saya lagi di luar gak bisa buka Alkitab. Tuh katanya lengkap. Bohong. Atau gini deh, coba ceritakan kepada saya perjalanan Yesus dari umur dia bayi sampai umur 30 tahun itu di mana tertulis di surat apa? Katanya lengkap. Kalau itu dari Lukas, Matius, Markus, Yohanes, itu menceritakan tentang Yesus Lengkap nggak dari ceritanya?
lengkap. Umur dia ke 25 tahun dia ngapain? Umur kan gini, ibaratnya di Yahudi itu ada tradisi bahwasanya orang Yahudi itu dicatat, kalau pencatatan di dalam Yahudi itu dicatat dari umur 1 sampai disunat. Ya, di mana dia ditulis umur 25 tahun? 25 tahun nggak dicatat, Un. Lah katanya tadi lengkap, Ini kembali ada tertulis. Domba, penipu dalam nama agama. Bukan, Topik maksudnya gini. lagi lah, Bun. Hah? Yaudah deh, Moses kemana-mana. Oke, Karin Tobing, kita sepakat bahwa Tuhan Karin Tobing itu bersedih hati ketika melihat kelakuan manusia, betul Karin Tobing? Ya, karena Oke. saya jawab ya, Bun. Oke. Ya, dari awalnya kan Tuhan menciptakan manusia yang sempurna dan tempat yang ditempatkan Adam dan Hawa itu tempat yang indah atau seperti surga. Ya, manusia itu sempurna ya. Tuhan ciptakan sempurna ya. Lalu tiba-tiba manusia salah. Nah, Sempurna nggak tuh? tunggu dulu, Bun. Jadi manusia ini seharusnya bersama-sama dengan Bapa atau Yesus Kristus. Seharusnya. Itu kehendak Tuhan ya? Ya, Kehendak Tuhan kehendak begitu. Oke. Kehendak Tuhan dia harusnya bersama-sama dengan manusia. Ya, manusia ciptaannya itu untuk tidak mengetahui hal-hal buruk. Makanya sebelum itu Tuhan nanti akan menjatuhkan mereka ke dalam dunia. Yang dimana banyak ada kebaikan, ada dosa yang akan dicobai mereka. Dan Tuhan gak mau manusia sampai jatuh ke bumi. Mencobai mereka dengan ular itu. Mereka setia atau tidak. Mereka tetap mengikuti perintah Yesus atau mereka memilih itu. Dan tentu menggoda atau menghasut mereka manusia. Dan Tuhan tidak mampu mewujudkan kehendaknya sesuai yang dia mau. Karena Tuhan telah menetapkan membebaskan mereka untuk tinggal di Taman Eden itu, tapi dengan satu larangan untuk tidak menyentuh pohon buah pengetahuan itu. Karena Iya, mereka tapi dia Tuhan berkehendak. akan tahu. Iya, saya tahu Tuhan itu akan ceritanya udah tahu diulang. Mereka akan jatuh ke dalam dosa. Iya, tapi Tuhan berkehendak bahwa Adam itu ada di Eden bersama Tuhan. Eden bersama Tuhan ya. Iya. Tapi tidak terlaksana kehendak Tuhan ya. Gimana saya bilang ya? Enggak, Uni. Waalaikumsalam. Bisa saya ikut? Silakan. Saya terguncang. Oke, bisa saya bicara? Boleh. Ya. Oke, baik. Ini kan larinya sudah kemana-mana ini tadi. Nggak apa-apa. Masa kita berdiri di bawahnya. jalan di tempat Ya. terus, kita harus kemana-mana lah. Saya tergoncang soalnya Oke, malam nggak ini saya apa-apa, saya tergoncang. ikutin. Saya Oke. tergoncang Nah, terus. Begini, Tuhan itu mempunyai kedaulatannya sendiri. Manusia itu juga mempunyai kedaulatannya sendiri. Nah, manusia diciptakan itu diberikan kehendak bebas, free will. Jadi, dia melangkah itu Tuhan tidak bisa mengatur karena masing-masing ada kedaulatannya. Tuhan tidak bisa mengatur. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Iya, karena Berarti ada yang tidak kedaulatannya bisa masing-masing, dilakukan tidak Tuhan. boleh. Berarti ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Begini. Tuhan bukan tidak bisa melakukan, tetapi ada kedaulatan masing-masing gitu. Dan manusia Jadi itu Tuhan kan tidak diberi boleh ikut kehendak campur bebas. kedaulatan manusia ya? Iya. Kalau dia sampai ikut campur, manusia bukan ini robot akhirnya. Jadi tidak Oh, bisa iya. berbuat apa-apa manusia. Jadi dia bebaskan begitu saja manusia ya, diatur-atur. pokoknya gua nggak atur lu deh gitu. Oke. Jadi Jangan, begini, Umi, jadi begini. jangan berpikir pikirannya seperti itu. Coba kita untuk berpikir pikiran yang benar, polanya Oke, yang baik. pikirannya benar, pikiran Kristen gimana pikiran Kristen? Ayo. Ini bingung nih, ini bingung serius. Jangan yang kayak misalnya menangis, bersedih itu jadi larat atau kayak menyebar yang Lah, negatif. terus itu menyesal, bersedih, masgul itu gimana dong? Uni sebenarnya paham maksud kita, tapi Umi Enggak, serius, aku nggak paham. Aku cuma baca di kitab gini. Kenapa gini Johnson? Coba diam dulu. Kenapa aku nggak paham? Karena kalian itu sebenarnya mengimani bahwa Tuhan itu jadi manusia. Jadi kalau dia bersedih kan Yesus pernah bersedih kan? Itu kan bukan hal yang aneh. Jadi kenapa kalian menolak? Bentar dulu dong Johnson. Jadi Uni bingungnya begini loh. Kalian tuh kayak menolak seolah Tuhan bersedih lah menyesal di dalam kitab perjanjian lama. Tapi kalian menerima ketika Yesus bersedih di perjanjian baru. Padahal Yesus juga adalah Tuhan gitu loh. Jadi saya tuh kayak gini loh. Kenapa kalian menolak di PL tapi kalian membenarkan di PB Tuhan kalian tuh ketakutan, berdoa gitu loh. Itu yang makanya tadi tuh bingung gitu.
On gini, Jadi Tuhan kasih kami, orang-orang. sorry, On gini, Tuhan itu kan memberi kebebasan ke manusia. Ya. Karena kita itu bukan seperti dikendalikan seperti robot. Nah, berarti dia punya hak pilihan bebas gitu. Ya, benar. Nah, oke. Kamu makanya Terus dia makanya di situ diciptakan dibuat larangannya. Kalau kamu berbuat jahat, ada konsekuensinya. Kalau kamu mengikuti aku, ada konsekuensinya seperti itu loh, Un. ternyata manusia tidak mengikuti Tuhan. Makanya dia mendapatkan konsekuensinya kalau dia nggak mengikuti Tuhan. Enggak, maksudnya ternyata manusia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Makanya dia dapat konsekuensi, dibuang ke. Bukan itu. Enggak, maksudnya kenyataannya manusia kan tidak ikut kehendak Tuhan kan? Bener. Nah, Tuhan kan ingin nih Tuhan berkehendak menjadikan manusia ikut dengan dia. Ternyata manusia nggak ikut kehendak Tuhan. Artinya Tuhan kan tidak bisa memenuhi kehendaknya sendiri kan? Bukan, kan tadi udah dijelaskan manusia itu bukan disetting seperti robot yang. Iya, dia tahu tidak ketika dia memberikan. Ya, ketika dia memberi kebebasan, dia tahu tidak kalau manusia tidak akan ikut dia. Dia tahu nggak itu? Tahu. Lalu kenapa dia sedih? Karena seharusnya gimana ya Bun ya? Tuhan itu nggak mau yang diketahui Tuhan. Mungkin Tuhan mengetahui hal yang gimana ya Bun ya? Tuhan tak mengetahui bakal manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan berharap lebih supaya manusia mungkin tidak mengikuti. Karena gini, Un. Tuhan berharap. Karena gini, Un. Ya, Kenapa manusia bentar, memiliki Moses. pikiran. Tuhan berharap supaya manusia ini ikut dia, tapi harapan dia tidak terpenuhi. Ini kan Tapi kan kalimat manusia dari saya. diberi. Bentar Kak Karin. Kan manusia tadi diberi kebebasan, free will. Iya, Uni Iya, tahu. benar. Makanya manusia itu, makanya di Alkitab itu dibilang semua apa yang di bumi ini bisa kamu kuasai, kecuali ini kamu jangan. Itu kan sudah sebuah larangan kan? Iya. Ya, makanya seperti itu. Kalau kamu makan itu ada konsekuensi samamu. Iya, kalau kamu makan kamu akan mati. Ya, benar. Nah, Tuhan ingin nggak manusia mati? Sebenarnya tidak ingin, tapi Nah, manusia. ketika Tuhan memberikan hukum begitu, kalau kau makan ini maka kau akan mati. Tuhan tahu tidak kalau manusia akan makan itu dan kemudian mati? Gini, Un. Tuhan membuat hukuman. Ya kan? Dia membuat hukuman itu, dia konsekuensi sama hukumannya. Kalau sebenarnya dia udah tahu bahwasanya jika manusia melanggar hukuman itu, ya manusia itu akan mati ke dalam dosa. Oh, berarti dia tahu. Gimana ngejelasinnya? Gini, kita nggak bisa menggambarkan Tuhan itu kayak mana karena kita manusia. Enggak, Uni cuma Pemikiran pengen tahu Tuhan itu pengetahuannya terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas, makanya manusia makanya otak kita manusia nggak bisa menjangkau apa itu pikiran Tuhan seperti itu. Ketika Tuhan ya, dia kasih gini, kalian jangan dekati pohon itu karena kalau kalian dekati, kalian akan mati. Padahal dia kan tidak mau manusia mati. Benar. Nah, dia tahu tidak kalau manusia ini akan memakan dan mati? Tahu nggak dia itu? Sebelum terjadi dia udah tahu belum? Ya tahu. Lah, tapi kenapa dia biarkan? Karena manusia diberi kebebasan tadi loh, Uni. Oh, jadi dia sengaja memberikan kebebasan kepada Bukan manusia. sengaja, dia buat peraturan di situ, dia buat hukuman di situ. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan manusia itu diberi kebebasan. Kalau Iya, dia kan manusia diberi hak kehendak bebas nih. Benar. Lalu diberi aturan. Nah, dia ketika memberi aturan itu tahu tidak ini manusia akan menolak dia nih. Tahu nggak Tuhan? Ya, tahu pasti dong. tahu, Uni. Ya. Nah, kenapa dia sedih? Kemudian kenapa dia biarkan? Lalu Anda bilang, ya kan dia tidak bisa. Dia kan udah memberi kehendak bebas. Dia tidak bisa mengontrol. Dia tidak bisa masuk ke bahwa dia punya kehendak sendiri kan gitu. Karena balik lagi ke yang tadi saya bilang, Tuhan itu nggak membuat kita seperti robot. Ya kenapa dia sedih gitu loh? Maksudnya kalau dia sudah tahu bahwa manusia akan melanggar aturan dia, kenapa dia sedih? Kan dia yang menciptakan manusia. Benar, karena manusia itu tidak seperti robot, Uni. Iya, Maksudnya robot saya tahu kita Uni. sepakat itu. Gini loh, kita nggak, menurut Anda gini deh, Tuhan itu mampu tidak mewujudkan semua kehendak dia? Mampu. Ya udah, dia berkehendak manusia tinggal bersama dia kan? Ya benar. Mampu tak dia lakukan itu? Mampu. Kenapa manusia tidak hidup dengan dia? Ya karena manusia berbuat dosa. Ah, berarti mampu tak dia membuat manusia hidup dengan dia itu? Hebat mana dia? Hebat siapa? Tuhan atau manusia? Ya hebat Tuhan ya, Uni. Tuhan Yesus. Loh, kalau Tuhan hebat ya dia mampu dong mewujudkan kehendak dia. Itu kan tidak terwujud kehendak dia karena dia sudah memberikan free will kepada manusia. Benar. Karena dikasih bisa. Siapa yang Bisa siapa? ini. Ya, ini.
Kan tadi sudah saya bilang, Ya. manusia dan Tuhan itu masing-masing mempunyai kedaulatannya Nah sendiri. itu dia, Ini tahu itu nggak? dia. Tahu, dia Kedaulatan punya itu kehendak apa? bebas. Tuhan juga punya kehendak, betul? Bukan kehendak bebas. Apa bukan itu kehendak kedaulatan? bebas. Kedaulatan itu gimana? Berarti Uni nggak tahu? Ya cobalah dijelaskan, saya kan bukan Kristen. Gini, Saya baru kali ini mendengarkan Indonesia- ada kedaulatan manusia dan kedaulatan Tuhan. Baru kali ini dengarnya. Iya, memang harus begitu. Indonesia dengan Malaysia itu Punya kan tidak kedaulatan. bisa saling mengganggu. Iya, benar. Iya. Berarti Tuhan tidak bisa mengganggu manusia, manusia tidak bisa mengganggu Tuhan gitu. Bukan. Uni jangan mendiskusikan seperti itu loh. Iya, kan saya kan harus menangkap setiap poin yang saudara-saudara sampaikan. Karena kan saya menggunakan akal pikiran dalam menelaah semua ini. Kan bahasa Indonesia yang begini, digunakan. kalau saya tanya balik, Tapi kalau pikiran saya tanya Tuhan balik, itu Uni Uni nggak bisa gambarkan seperti apa gitu. Itu yang saya Loh, sesalkan. Saya tidak menggambarkan Mas, tapi kan tergambar di kitab Anda, Tuhan menyesal, lalu masgul hatinya. Nah kan saya logikanya begini, kalau memang dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas, harusnya dia tahu bahwa manusia akan memilih untuk tidak hidup dengan dia. Loh kenapa dia sedih? Kan dia udah tahu duluan gitu loh. Sekarang gini Uni, kalau saya tanya balik ya. Ah. Nah, kalau di Muslim itu jodoh itu Tuhan yang menentukan ya. Nah jadi gini, kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib siapapun sebelum manusia itu merubah nasibnya. Semua ada aturan dari Allah, tetapi manusia itu harus berupaya. Nah itu. Itu jawabannya Mi. Gimana jawabannya? Oh, kok niru-niru Islam kalian? Iya. Bung Lam. Bukan niru Uni sendiri yang menjawab pertanyaan kita itu. Oh, jadi menurut kalian begini, sorry ya, ketika saya berjodoh dengan orang yang menampar saya, Tuhan saya tidak pernah menyesal dengan hal itu. Nih, saya menikah dengan orang yang membunuh bentar, saya, kemudian Uni. Tuhan saya tidak pernah menyesal karena ketetapan Tuhan saya tahu bahwa kamu akan menikah. Jadi gitu. Sebenarnya kalau kehendak Tuhan itu, oke lah kalian sepakat dengan saya. Tapi masalahnya kan Tuhan kalian bersedih hati dan menyesal. Poinnya permasalahannya di situ. Tuhan kami tidak pernah bersedih hati dan menyesal ketika menciptakan manusia. Nah Tuhan kalian kan bersedih. Kalau dia memberikan kehendak bebas kepada manusia, dia kan sudah tahu bahwa manusia ini akan memilih untuk tidak ikuti dia. Lalu kenapa ketika manusia tidak memilih ikut dia, kenapa dia sedih gitu loh? Kan dia sudah tahu gitu. Itu poinnya. Kalau umat Islam mah beda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Maka kalau ada yang tidak mau masuk surga, Allah tidak pernah sedih. Makanya Allah sudah, karena Allah memang sudah ciptakan neraka dan Allah sudah ciptakan surga. Itu konsekuensi gitu. Ulangi lagi Uni. Bahkan Tadi Allah kan gini. sangat membenci orang yang ingkar kepada Allah. Bukannya malah sedih Allah, tapi membenci Uni, orang yang mengingkari saya dia. mau tanya, Allah. kenapa Tuhan membuat larangan? Oke. Ya, pertama untuk membuktikan bahwasanya ada makhluk mulia. Dalam saya mau menurut perspektif, jangan kalian contek lagi jawaban saya, nanti kalian ikuti lagi. Bukan, itu bisa menjawab, memang kalau penjelasan pembahasan Islam kita itu tadi. masuk akal. Penjelasan Oke. Islam itu memang masuk akal, tapi jangan jontek lah, bawa doktrin kalian lah. Kalian giliran saya jawab, kalian ambil jawaban saya, karena jawaban saya masuk akal. Jadi gini, di dalam Islam itu dalilnya ada itu saya. Kalau kalian ada nggak dalilnya? Kalau Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya, masya Allah ada balon. Jadi kalian jangan contek jawaban saya ada dalilnya, nggak asumsi. Kalian dalilnya mana? Nah, kemudian kalau dalam Islam itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian karena Allah sudah katakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah juga katakan bahwa manusia dan jin akan diuji. Maka hukum pertama yaitu melarang memakan buah itu adalah ujian kepada manusia. Pembuktian bahwa manusia lebih mulia daripada iblis. Iblis ketika diperintahkan untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Adam, dia menolak. Setelah dia menolak, malah dia tambah ingkar dengan apa? Saya akan buktikan bahwa banyak manusia ini yang akan masuk ke dalam neraka. Itu kesalahan iblis. Sudahlah salah, ngotot pula, nggak mau lagi tobat. Tapi luar biasa, pembuktian bahwa manusia lebih mulia daripada iblis adalah ketika Allah uji. Allah berikan, ini produk ya, ini Allah ciptakan produk. Produk ini harus diuji, ditahan banting dulu. Kalau dijedotin dia nggak pecah, berarti ini produk benar-benar sempurna, paripurna, luar biasa. Nah, ternyata Adam ini adalah produk sempurna, paripurna, luar biasa. Ketika Allah ciptakan, Allah pamerkan kepada para malaikat, lalu Allah perintahkan malaikat untuk bersujud menghormati ciptaan paripurna luar biasa ini, lalu Allah uji dengan membuktikan bahwa ini paripurna luar biasa. Apa ujiannya? Jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau dekati pohon itu, maka kau termasuk orang zalim. Ternyata yang punya kehendak bebas yang paripurna luar biasa ini, dia melakukan kesalahan yang disebut dengan khilaf. Oh iya, karena dia paripurna dan luar biasa, maka Allah memamerkan makhluk yang disebut dengan manusia ini di hadapan para malaikat-malaikat.
Ada dalilnya, saya tidak asumsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika Allah mengajarkan Adam asma, lalu Allah memamerkan kepada malaikat, lalu Allah berkata kepada malaikat, sebutkanlah apa yang diajarkan kepada Adam kalau engkau betul-betul orang yang mengetahui, kata Allah. Tapi kata malaikat, la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui melainkan sesuatu yang diajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui ya Allah dan maha bijaksana. Inilah Tuhan kami. Jadi ketika Allah menciptakan manusia paripurna, dipamerkan kepada malaikat, lalu diuji, dia khilaf karena memang Allah berikan atur khilaf. Nah, ini paripurnanya dia. Ketika Adam khilaf, dia tidak ingkar seperti iblis, tapi fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam salah, dia menerima kalimat taubat dari Allah, lalu Allah maha pengampun. Allah mengampuni taubatnya Adam karena Allah sesungguhnya maha penerima taubat. Di situ ada dua hal. Pertama, sempurna sekali manusia ini. Ketika dia salah, dia tidak seperti iblis, ngotot, malah minta menyesatkan lagi, minta izin lagi menyesatkan orang. Nggak mau lagi tobat. Tapi Adam ketika dia punya kehendak bebas, dia salah dan dia tahu itu salah, dia meminta ampun kepada Allah. Itulah pertama kali Allah mengajarkan cara meminta ampun kepada manusia. Fatalaqa Adamu min rabbihim kalimati fataba alaih. Allah memberikan kalimat tobat kepada Adam, sehingga Adam akhirnya membuktikan bahwa betul Tuhan ini maha pengampun. Kalau Tuhan ini mewariskan dosa aku kepada anakku, berarti engkau dusta ya Tuhan. Kenapa? Kau bilang engkau maha pengampun, tapi dosaku kok diwariskan. Inilah yang tidak kami imani, saudaraku. Ya, jadi Allah kami itu membuktikan ini ciptaan paripurna yang dipamerkan, dibuktikan dengan ujian, dibenturkan sekalipun dia tidak gentar, dia tetap menjadi orang mulia, yaitu Adam sebagai seorang nabi yang diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Makanya dia nabi, Masya Allah. Begitu bang. Lah kalau kalian, Tuhannya katanya menciptakan manusia sempurna, dia ingin manusia itu ikut dia. Lah dia nggak bisa memenuhi kehendak dia, karena pada akhirnya manusia mengikuti jalan setan, lalu hatinya masyghul, sedih, menyesal. Lah kok nyesal kalau dia yang ciptakan manusia gitu loh. Dia kan tahu harusnya. Begitu kurang lebih. Terima gaji. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.